Legends! Impact! Ya, episode yang cukup bikin pusing sedikit lah ya, karena soal ya ini perihal kode somnia yang masih berlanjut ini. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel yang pernah saya pasar gua. Dan yang udah tadi memang episode cukup membingungkan karena ya saat kode somnia ini masih berlanjut ternyata, karena ya gimana? Meskipun alat pengendali mimpinya udah dihancurin sama Baku di episode kemarin, kode somnia kapselnya kan masih hilang. Jadi benar-benar bikin bingung nih, kemana nih kapselnya nih dihilangin ini. Dan langsung aja bahas lah Kamen The Sex episode 39. Dan ya ini Baku yang lagi ngobrol sama yang lainnya perihal hilangnya kode somnia kapsel ini. Dia kan langsung dapat telepon dari Zero kan, perihal kalau kode itu juga katanya kalau menurut yang dia selidiki, tampaknya kode itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan hilangnya kode somnia kapsel ini. Dan karena hal ini juga makanya si Zero itu langsung ngasih tajuk misi berikutnya ke Baku kan, yaitu Secure the Secret Weapon. Yang dimana si Baku juga lagi-lagi ngangong karena kan dia nggak bisa bahasa Inggris kalau di real life kan. Jadi ya makanya itu intinya si Baku dapat misi buat mengamankan senjata rahasianya kode, yaitu si kode somnia kapsen. Itu aja. Dan perihal ini juga ternyata ya perihal kanan ini juga dirasakan juga sama yang lainnya, karena ya ini sebenarnya kan kalau dari perihal ingatan orang-orang yang sebelumnya dimanipulasi sama kode somnia kan udah balik normal semula seperti semula kan. Tapi ya gimana ya, ternyata masih ada satu efeknya masih ada, dan itu apa, meskipun mereka itu ingatannya sudah kembali normal, tapi ternyata ingatan semua orang itu masih saling terhubung, yang berarti kan ini ada indikasi kalau sisa-sisa dari efek kode somnia ini masih ada. Dan sisa-sisa efeknya ini kan yang notabene membuat orang-orang itu mimpinya masih saling terhubung meskipun ingatan mereka sudah balik normal lagi ya. Ini juga apa? Dan ini juga diperjelas sama Zero juga kan, yang bilang kalau ya ini karena inti utama dari pengendali mimpinya masih ada, yaitu sini kapselnya kode somnia. Jadi ya misi sekarang dari Baku ya nyari kode somnia kapsel itu ada di mana. Itu tajuk misinya dia sekarang. Terus juga ada di tempat lain ya kan. Ini kayaknya masih di dalam mimpi ya, latarnya itu ada dua orang yang notabene itu kayak satu orang namanya itu apa? Nggak salah Shiranami Kinosuke ya. Kalau aku nyebutnya Pak Kinosuke aja ya, yang dia baru aja dibebaskan dari penjara, dan dia disambut sama satu orang lagi kan, ternyata adalah adiknya itu Shiranami Kinji, atau aku nyebutnya Pak Kinji itu, yang ternyata mereka berdua ini kayak mantan maling profesional bisa dibilang lah ya, yang dimana kan mereka memang sebenarnya si Pak Kinosuke ini baru aja dibebaskan dari penjara dan disambut sama adiknya kan, dimana adiknya langsung ngajak mereka buat maling lagi. Tapi ya si Pak Kinosuke-nya nggak mau, nolak dia kan, karena dia bilang kalau dia itu udah mau tobat, makanya dia nolak. Nah pas lagi coba dipaksa sama dia buat ikut ajakannya dia, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh pada Pak Kinji, yaitu tangannya Pak Kinji itu tiba-tiba berubah jadi kayak tangan Nightmare, lebih tepatnya kayak tangannya Gun Nightmare yang ada senapannya gitu. Tapi yang agak aneh ya, alih-alih shock dan juga bingung dan takut ya, Pak Kinji malah kayak kayak tiba-tiba kayak rasa kepedeannya buat melakukan aksi kejahatan itu malah makin meningkat pas dia tahu tangannya berubah jadi kayak gitu. Itu yang bikin si Pak Kinosuke jadi bingung kan, harus ada ngejar adiknya yang lagi linglung itu gitu, dan lalu linglung ya. Terus juga ternyata hal ini juga akhirnya juga tercium sama pihak kepolisian ya, yang dijadikan sebagai blood case. Jadi ya karena hal ini juga akhirnya pihak kepolisian lewat Pak Todo yang notabene adalah kepala komisaris polisi bilang kalau mulai detik ini divisi kasus aneh akan kembali diaktifkan. Makanya dia langsung nyuruh Nasuka sama Pak Fujimi buat datang sana kan. Dan Pak Fujimi juga yang ternyata lagi di luar ruangan juga langsung tiba-tiba nyelonong, langsung teriak-teriak kegirangan kan, karena divisinya dia itu diaktifkan lagi. Langsung sama Pak Dodo langsung dipiping aja sih Pak Fujimi. Jadi karena buat balasan aja ya kan, karena sebelumnya Pak Dodo sempat dipiping kayak gitu juga, ini cuma ngebalas ya buat lucu-lucuan aja. Tapi udah singkat cerita mereka hanya datang ke lokasi di mana blackcase terjadi, dan ya memang awal sih nggak dirasa kayak seperti blackcase ya, karena
Ini mohon maaf ya, ini misalnya ada suara orang motong keramik masuk, yang mohon maaf kata aku lagi renov soalnya. Dan ya by the way tadi ya mereka ke TKP, dan sebenarnya awalnya Pak Fuji ini nggak merasa ini ada blacklist ya, karena dari keterangan dari pihak tim penyidik yang udah ada di sana ya, mereka bilang kalau ada terjadi sebuah kasus perampokan mobil di mana si korbannya itu mengalami luka tembak cukup parah. Jadi ya ini kayak bukan blacklist ternyata, tapi pas satu dari tim penyidik itu menunjukkan barang bukti berupa 3 butir peluru yang ditemukan di sana. Ini makin meyakinkan kalau ini memang terjadi blacklist. Karena apa? Bentuk peluru yang ditemukan di sana itu agak aneh. Jadi pelurunya kayak panjang banget ya, kayak apa ya? Kayak peluru rifle tapi lebih panjang dan lebih tebal gitu. Dan juga ada kayak alur-alur warna-warninya gitu. Ya ini jadi jelas ya ini adalah peluru dari Nightmare, tapi tepatnya peluru dari tangan Nightmare-nya si Pak Ginji. Nah, jam berarti dia memang pelakunya, karena di sisi juga langsung dinunjukin bahwa si Pak Ginji itu lagi ditinju lagi dihajar sama Pak Kinosuke ya, gara-gara ngerampok ya. Karena ya menurut Pak Kinosuke cara yang dilakukan sama Ginji itu salah, sama Pak Ginji itu salah. Kenapa? Mereka tuh selama mereka masih merampok sebelumnya, mereka selama melakukan cara diam-diam tanpa pernah sekalipun melukai korbannya. Ini tiba-tiba Pak Ginji melukai korban asli copetnya mereka kan, asli malingnya mereka. Ya itu yang bikin Pak Kinosuke itu marah gitu. Terus tapi malah dibalas sama si Pak Ginji, emang kakak maunya cuma mau seperti itu aja, bukannya kakak punya impian melakukan aksi pencuriannya lebih besar lagi. Malah kayak gitu malah balasannya. Itu bikin si Pak Kinosuke bingung mau jawab apa kan. Ya berarti dia memang punya pemikiran kayak gitu, cuma nggak mau terlalu ngewaruh pemikirannya. Pas habis ngomong kayak gini, tiba-tiba terjadi reaksi lagi ke tubuhnya Pak Ginji, dimana kali ini tangan kanannya yang berubah jadi tangannya Nightmare, dan itu malah makin bikin si Pak Ginji makin menggila lagi. Dan akhirnya karena dia merasa kalau kakaknya nggak akan ngedukung dia lagi, langsung ditinggal sama dia pakai mobil yang hasil rampasannya dia sebelumnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini aksinya Pak Ginji juga kan akhirnya menembak, akhirnya berhasil dilepas lagi kan. Dan kali ini Nasuka langsung nelpon Baku kalau terjadi sebuah blacklist kan. Jadi ya Baku yang langsung datang ke sana, dan ini menurutku pas Baku lagi datang ke sana pas dia naik motor ya, itu menurutku shot kameranya cukup keren sih. Karena apa? Ini kayak ngasih bener kayak berkata-kata Bang Reza, kayak ngasih feel yang sama kayak nonton Kuga. Jadi kayak pas zaman Kuga kan misalnya ada kasus Gronggi kan, jadi kode kan ditelepon sama Ichijo pada langsung datang kan. Nah, dia mesti ada kan di mana itu pas naik motor dia direkam gitu. Itu keren sih. Jadi cukupnya ini bagus. Karena apa? Ini aku juga lupa bilang, karena di sini akhirnya bisa dibilang meskipun tidak secara langsung, tapi akhirnya ada keterlibatan polisi di kasusnya Zetsu kali ini. Jadi kayak wah, ini polisi sudah mulai bergerak aktif ini dibandingkan seri-seri sebelumnya. Ini hampir mirip, jadi makanya itu hampir mirip kayak Kuga, di mana kan Kamen Rider sama kepolisian kan benar-benar bertindak aktif banget gitu loh, saling membantu gitu. Hampir mirip kayak gitu sih. Jessica-nya bagus sampai ke sana, dan bener ada Pak Ginji yang lagi berulah kan. Bahkan kali ini ya, kalau dari dialognya sih katanya kali ini bener-bener ada korban jiwanya. Karena apa? Aksi perampokan mobilnya yang dilakukan sama Pak Ginji kali ini bener-bener sampai membuat dia itu membunuh si pemilik mobil. Jadi pemilik mobil ditembak tepat di dada sebelah kiri, karena dia tewas di tempat. Dan pas coba jindiin, dia kan langsung nembak asal kan, dan tembakannya sempat ngarah ke Pak Fujimi, Baku, dan jika Nasuka, dan para polisi yang lagi ngepung di tempat itu gitu. Dan tembakannya juga sempat nyerempet dikit ke pipi sebelah kanannya Pak Fujimi. Dan pas lakukan ini, karena kejahatannya makin parah, tiba-tiba badannya Pak Ginji bereaksi lagi kan. Dan ini kejadiannya di real life loh. Dia badannya langsung bereaksi dengan kondisi kali ini seluruh tubuhnya berubah jadi Nightmare. Dan pas dia udah mau menyerang aksinya, tiba-tiba kayak ada muncul semacam kayak portal gitu di atas Nightmare Nightmare versinya Pak Ginji, yang dengan suara kau dinyatakan bersalah. Langsung kayak ngekrenyet si Nightmare-nya, dan udah Nightmare versi Pak Ginji tiba-tiba langsung hilang begitu saja. Dan itu berarti yang menandakan kalau Pak Ginji tewas di sini. Bisa-bisanya loh ada orang tatok bakso depan rumah. Ya bahas apa mana tadi? Oh ya, soal aku bahas lagi beralih ke Nemu ya, di mana di dunia mimpi kan dia melihat kalau bulan merah di dalam mimpi itu
berputar gak wajar kan yang di yang di dasar Nemo kalau ada yang mengaktifkan kekuatan Kodosonia lagi. Dan pas si Nemo begitu tiba-tiba Zeke udah ada di belakangnya, itu bikin si Nemo kaget kan loh, perasaan Nemo itu nggak sama sekali nggak mikirin soal Zeke sama sekali sedikit pun nggak pernah loh, kok tiba-tiba Zeke bisa muncul sendiri. Nah ini dibilang sama Zeke kalau dia bisa kayak gini karena apa? Karena Panican alias Panis Nightmare di dalam dirinya sudah bangkit sepenuhnya, makanya dia tuh bisa langsung muncul begitu saja sekarang, nggak harus nunggu orang lain mikirin dia dulu. Terus juga ini nggak tahu ya, tiba-tiba pas kecenderungannya kan juga Zeke tiba-tiba ngomong kalau dialah orang yang sudah mencuri kode Sonya Capsem. Kayak kok gampang banget nih sih ngomong kayak gitu. Dan karena halnya kan si Baku lagi si Nemo kan nelpon Baku dinyata kan buat bilang soal ini. Dan pas dia ngomong kayak gitu tiba-tiba ya seperti biasa setsufonnya si Nemo direbut sama si Zeke, terus Zeke juga bilang membenarkan kalau dia itu adalah orang yang sudah mencuri kode Sonya Capsem ke Baku. Dan dia langsung kayak ngasih tantangan ya, kalau kamu mau dengan aku langsung aja datang ke dalam mimpi. Jadi kayak ditantang lah dia, ya kayak sebelumnya lah si Baku ditantang sama si Zeke di sini. Jadi ya tapi kayak agak aneh juga sih, kayak kok dia kayak segamblang itu gitu loh ngaku kalau dia adalah yang mencuri kode Sonya Capsem. Dan ya hal ini juga ya kan akhirnya bikin si Nemo juga kayak agak sedikit keguncang sedikit ya mentalnya. Dia itu bikin ya taman bunga di tempat Lady lagi-lagi ya berubah mengalami keanehan lagi kan itu kan setiap hari sama Odaka dan juga ada Lady. Dan dia juga Odaka langsung nyadar kalau ada terjadi sesuatu, dan juga ini pasti ada hubungan sama Zeke kan. Dia langsung nyadar aja langsung pergi buat nyelidiki kan. Sementara jadi juga ya cuma duduk di tempat karena dia udah kondisi udah lemes banget ya si Lady. Nanti aku jelasin kenapa kondisi udah lemes banget. Tapi ya di sini ya Baku akhirnya langsung pulang ke rumah, dia langsung tidur dan masuk ke dalam mimpi, dan dia langsung tanya ke Nemo soal Zeke yang dia dikatakan sama Zeke sebelumnya. Dan dia juga Baku tanya kenapa kok bisa dia itu melakukan kayak gitu. Dan sebenarnya Baku itu sempat mikir kalau kenapa kok Zeke itu berusaha mencuri kode Sonya Capsem, karena dia itu kayak pingin membuat Nemo lebih menderita lagi. Ini ya berkaca dari ketertarikannya si Zeke pada Nemo ya, notabene adalah replika Nightmare, jadi mungkin nyambungnya ke sana gitu. Jadi kayak dia tuh pengen nyiksa Nemo lebih dalam, lebih parah lagi, biar dia tuh bisa menciptakan mimpi buruk mengerikan dan menciptakan Nightmare yang lebih ngeri lagi. Kayaknya sih kalau menurut penuturannya menurut perkiraannya Baku sih kayak gitu ya. Cuma sama si Nemo sini agak sedikit sanggah karena ya menurut dia tuh memang sih itu jahat, tapi kayaknya dia nggak sampai sebegitunya. Karena apa? Melihat di momen sebelumnya di mana dia tuh sempat bantu Zero menyelesaikan Zetsu Driver ya, dengan cara dia tuh ngebas badan Zero Ridernya si Zero di dalam mimpi biar si Zero bisa pingsan dan balik dalam mimpi buat nyelesain Zetsu Driver ya. Bahkan dia juga ada itikat buat mau ikut nganter Zetsu Driver juga bareng sama Zero, meskipun akhirnya dia ditinggal. Dia tuh kayak bagi di mata Nemo dia ada etikat baik dari sikap di situ. Jadi ya itu, tapi ya bukan berarti Nemo udah memaafkan Zeke atas semua tindakan yang sudah dia lakuin ya. Nemo nggak memaafkan Zeke sama sekali ya, masih belum lah setidaknya. Tapi dia masih percaya kalau orang itu hatinya masih bisa berubah. Apalagi jika Nemo merasa kalau Zeke itu jadi kayak gini ya karena dia itu sudah nyatu sama Nightmare-nya kan. Makanya secara pemikiran itu dia jadi lebih gila gitu. Meskipun ya agak aneh ya kan, jauh sebelum dia bersatu dengan Panis Nightmare juga Zeke udah freaky kan. Atau mungkin ya dia udah freaky tapi masih punya pemikiran hati nurani kayak manusia biasa. Cuma setelah dia bersatu sama Panis Nightmare, dia jadi kegilaannya jadi makin menjadi ya. Mungkin itu yang dipikirkan sama Nemo kali ya. Dan ya bagusnya ya memutuskan untuk percaya soal itu kan ke kata-katanya Nemo itu. Dan balik ke Dayata di mana kan sini ada momen di mana si Paki Nosuke baru aja pulang beli onigiri kan di minimarket, dan dia langsung didatangi sama Nasuka dan juga Pak Fujimi buat interogasi dia soal kejadiannya Pak Ginji yang memang sudah dikonfirmasi dia itu udah meninggal. Ya kayak mau diinterogasi tapi ya kayak si Paki Nosuke itu nggak bisa diajak, nggak mau ngomong apa-apa sama sekali loh. Apalagi juga bahkan meskipun Pak Fujimi udah bilang kalau kasusnya Pak Ginji itu sudah memakan korban jiwa, yaitu yang korban kedua yang pasti Pak Ginji berubah total jadi Nightmare itu ya Pak Inosuke yang merasa kayak dasar bodoh, kayak sedikit menyesalkan perbuatan adiknya gitu lah. Tapi ya dia tetap nggak mau
nggak bersikap kooperatif sama sekali, dan malah dia langsung ngejejelin onigiri ke mulutnya Pak Fujimi dan langsung ditinggal pergi gitu aja. Jadi ya dia sama sekali akhirnya ya, pada akhirnya ini meskipun kayak gimana pun ya mereka berdua sama sekali nggak mendapatkan keterangan apapun dari Pak Kinosuke. Dan balik ke dalam mimpi kan ada momen di mana Sik itu lagi duduk-duduk sambil baca majalah yang kalau nggak salah isi majalah itu ada pemberitaan soal penangkapannya Pak Genji sama Pak Kinosuke yang ya tapi itu kejadian sebelumnya ya, tapi ada di majalah itu. Nah pas dia lagi baca itu tiba-tiba di hadapannya muncul Odaka kan, dan Odaka ya langsung basa-basi dia juga tahu kalau ternyata ada dugaan kalau Sik itu adalah orang yang sudah mengambil kodosennya kapsen. Jadi langsung ngelabrak buat minta kapsennya itu ke Sik kan. Tapi ya Sik malah kayak masih ngeles dan ya udah ada terjadi pertarungan antara Kamen Rider Nox Midnight Shadow lawan Kamen Rider Dawn. Jadi ya langsung gelut mereka di sini. Dan pas gelut ini juga sebenarnya awal-awal gelutnya mereka termasuk seimbang ya, bisa dibilang antara Dawn sama Nox di sini. Cuma ya pada akhirnya ya tetap Kamen Rider Nox Midnight Shadow lebih unggul, bahkan meskipun dia sempat kena tusukan duri dari kekuatan lucid dream-nya si Kamen Rider Dawn, itu ternyata tusukan duri cuma kena ke bayangannya ke bayangannya si Nox doang kan, langsung Nox Nova langsung di Midnight Nova Blaze udah langsung kalah. Tapi kayak gimana ya kali ini leather kick-nya si Kamen Rider Nox itu kayak gak berasa kayak bener-bener kayak gitu doang gitu rasanya. Tapi efeknya yang ada beda. Kenapa? Kali ini efek tendangannya leather si Kamen Rider Nox Midnight Shadow adalah membuat si Kamen Rider Dawn itu terperangkap dalam bayangan ilusi abadi. Jadi kayak itu yang memang tujuannya si Nox. Kalau dia nggak bisa mendapat informasi dari Sik, ya udah kamu nikmati aja kehidupanmu selamanya di dalam bayangan ilusi abadi. Dia bilang kayak gitu loh. Tapi ada satu momen di mana si Nox sempat kayak terdiam ya, di mana aku memakai konten itu bukan untuk tujuan ini. Nah, maksudnya langsung si Odaka bingung memanfaatkan. Maksudnya apa gitu. Nah, pas dia lagi bingung tuh langsung Baku datang kan, dan dia langsung giliran mana dia langsung berubah jadi Zetsu ekstrim dan ikut masuk ke dalam bayangan ilusi yang memerangkap si Kamen Rider Dawn. Dan udah dia terjadi pertarungan yang bener-bener ya singkat banget tapi cukup berdamage ya. Jadi kayak si Dawnnya lagi ngoceh tiba-tiba langsung dibogem lagi dibogem perutnya sama si Zetsu ekstrim. Langsung ditujuk langsung dia sampai akhirnya dia kena beberapa serangan, dan dia bahkan sampai ada momen dimana ini cukup satisfying sih, dimana dia kayak ditinju tepat di muka langsung ngaceng dia. Dan dia sempat ngasih perlawanan balik dimana dia kayak nebaskan beberapa pisau gilotin ke arahnya si Zetsu ekstrim ya, dan sempat kena, tapi ya udah dia lagi-lagi kena manipulasi mimpinya si Zetsu ekstrim, dan lagi-lagi kena bogem lagi, balik ke skenario sama, kena lagi, bahkan sampai kena momen dia itu diserang kayak naga pasir, balik lagi ke momennya sama gitu terus. Jadi benar-benar diobrak apa itu si Dawn sama si Zetsu ekstrim. Akhirnya jadi kan si Baku juga bilang kalau selama nightmare di dalam dirimu masih ada, kamu tidak akan pernah bisa karena kamu tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosamu, dan kamu juga tidak akan pernah menyesali dosa-dosamu sama sekali. Jadi kayak gitu loh. Jadi ya intinya ya, karena hal itu akhirnya si Baku melakukan tindakan terakhir ya apa? Dia agak sedikit nge-downgrade formnya ya, dari Zetsu Extreme dia beralih ke Zetsu Order. Nah ini akhirnya setelah sekian lama muncul lagi Kamen Rider Zetsu Order, dan di sini juga ternyata secara kekuatan juga dia masih bisa ngimbangi Kamen Rider Dawn, dan dia langsung ngasih serangan telak ya si Order Ender, yaitu berupa kayak serangan cuma pukulan tapak tangan gitu doang sih ke arah si Kamen Rider Dawn, dan serangan itu langsung seketika memisahkan tubuhnya Sik dengan si Panichan atau si Manis Core Nightmare. Aku juga hampir lupa kalau si Zetsu Order kan punya kemampuan memisahkan Nightmare dari tubuh manusianya kan, dan itu dilakukan sama Baku. Jadi dia alih-alih membunuh Sik ya, dia cuma memisahkan Sik dari Manis Core Nightmare yang sudah nyatu ke dalam badannya. Dan si Siknya nyata kalau si Panichan itu sudah keluar dari badannya kan, mohon buat si Panichan masuk ke dalam dia kan. Tapi ya udah si Manis Core Nightmare bilang, aku sudah tidak ada lagi urusan dengan dirimu. Langsung ditinggal sama si Panichan, dan dia bikin si Sik juga langsung ini lesu dia. Langsung lesu dan juga kayak galau gara-gara sumber kesenangan dia udah hilang sekarang. Dari sini langsung Baku tanya kan ke si Sik,
kamu mending jujur deh. Sebenarnya bukan kamu kan yang mengambil kode zona kapsen. Dan apa coba jawabannya Sisi? Iya, memang bukan aku. Aku juga gak tahu kapsen itu kemana sekarang. Nah, ya ini udah kesalahpahamannya udah terselesaikan. Jadi ya memang bukan Zik. Jadi pelakunya bukan Zik, tapi Zik itu cuma ngaku-ngaku aja, dan mungkin ya dia juga ngaku-ngaku aja cuma demi dia bisa bersenang-senang buat diri sendiri kan. Ya itu bersenang-senang ya itu lawan Nox dan juga Setsu udah kayak buat itu doang, makanya dia ngaku-ngaku gitu. Tapi ya kenyataannya bukan dia yang nyuri kodosannya kapsen. Itu bikin si Bako juga langsung bingung. Nah kalau bukan Zik, terus siapa yang nyuri gitu. Aku malah punya kecurigaannya jangan-jangan Zero ini. Jujur ya, kecurigaan aku lebih ke arah sana sih, karena ya pas Zero pas Zero nelpon si Baku juga, kok dia bisa nelpon Baku, kan dia lagi polisi di penjara kan. Masa ya dia bisa tiba-tiba lepas gitu aja setelah masa dia kayak langsung lepas setelah Tri mati, kan agak aneh juga, kayak agak janggal gitu loh. Terus juga ya memang sih yang ngunci mimpinya Zero kan memang si Tri kan, tapi ya masa iya langsung mati gitu aja, dia langsung lepas, kan agak aneh gitu loh. Tapi jelas statusnya si Zero kan juga masih orang yang sedang membelot dari kode kan, masa dia bisa keliaran bebas begitu aja gitu loh. Itu bikin aku agak aneh sih bikinnya sih. Tapi ya nanti aja kayak gitu, apa benar atau enggak dukanya ya nanti aja di episode berikutnya lah. Dan aku balik ke Dollady ya, alasan kenapa Dollady aku bilang tadi kayak lagi lemes ya, karena sepertinya memang dia udah pada batasnya, dimana dia itu kayak seperti main lagi sama si Phantom Connector kan, bilang kalau batas antara dunia nyata dan juga dunia mimpi sebentar lagi bakal menghilang. Maksudnya soal si Dollady ya bakal benar-benar jadi terpakai dalam halus ilusi mimpi yang dibuat sama Phantom Connector, dan dia kayak langsung berdiri, langsung nunjukin Lady Connect dia ke Phantom Connector dan bilang memang itu yang aku inginkan. Jadi jadi kayak jangan-jangan dia udah mulai nerima soal konsekuensinya ini secara penuh atau gimana ini. Ini kan memang bagian dari konsekuensinya adalah karena dia itu minjam kekuatan aja si Phantom Connector kan, yaitu kondisi di mana dia itu berada dalam kondisi setengah bermimpi. Tapi ya kan ini kondisi udah lebih parah aja saking. Jadi kayak wah ini jangan-jangan adalah dia bakal nama apa ini feelingku nih. Atau ya jika kondisi udah kayak lemes banget loh di sini. Langsung aku bahas aja ke bagian ending ya, di mana ada bagian preview di mana ada ya ini Phantom Connector kayak lagi melihat kayak si baby Nightmare berubah jadi Nightmare tertentu ya, sepertinya itu adalah si Oblivion Nightmare ya kayaknya. Jadi ya memang sebenarnya episode berikutnya bakal jadi episode di mana semua Nightmare bakal muncul di satu tempat kayaknya gitu ya. Lalu ada Nemo yang tampak tumbang dan kita nggak tahu kenapa, dan itu terjadi di Jetsurum dan ada Sig juga di situ. Lalu juga ada Paki Losoke yang badannya juga ikut berubah jadi badan Nightmare sama kayak adiknya. Lalu ada Komandan Zero yang ini nggak tahu kenapa Komandan Zero tiba-tiba kayak digabung sama agennya kode, yang mungkin aja ya, ini yang mungkin jadi jawaban atas dugaanku tadi. Dan yang utamanya adalah team up pertama ya, akhirnya setelah 40 episode berjalan, setelah 39 episode berjalan, akhirnya sang main rider dan juga secondary ridernya dari Kamen Rider Zetsu akhirnya team up di sini, yaitu ini Kamen Rider Zetsu Extreme dan juga Kamen Rider Nox Midnight Shadow yang bakal team up dan bakal melawan si Paris Core Nightmare. Jadi aku penasaran juga sih, karena pagi juga ada momen di mana mereka kayak lagi di belenggu rantai terus mau dihantam sama Iron Maiden kan. Itu kayaknya kekuatan si Paris Core Nightmare, jadi ya ada kemungkinan kalau mereka sekalipun sudah dapat final form, mungkin mereka itu masih cukup kuat, masih agak kewalahan menghadapi si para Nightmare. Jadi mungkin kekuatan para Nightmare benar-benar di atasnya mereka, bahkan lebih kuat dari final formnya Zetsu sama Nox, mungkin aja sih. Ya kayak gitu aja sih, memang episode-nya benar-benar membingungkan dan juga banyak banget misteri gitu. Jadi ada kayak wah ini ada kayak sudah mulai masuk saga baru, yaitu saganya para Nightmare ya. Jadi ya mungkin kondisinya cuma sebagai jembatannya aja sih untuk menuju arc baru nanti, yaitu arc para Nightmare. Tapi ya, dan juga kemarin udah ada pengumuman soal judul resmi dari sama movie-nya Zetsu, yaitu Kamen Rider Zetsu Farewell Mission ya. Aku belum bahas soal itu sih, dan juga memang kayak belum ada yang bisa dibahas itu juga. Meskipun itu trailer perdananya udah keluar, tapi ya apa yang dimunculkan di trailer perdana ya apa yang sudah itu sama banget kayak yang dimunculkan di teaser sebelumnya. Jadi ya menurutku belum ada yang dibahas itu juga, cuma soal para agent yang
kumpul di satu momen. Terus jika kombinasinya pakai Lord Invoker, lalu ada kemunculannya Zetsu Agent masih sama. Jadi ya belum ada info baru lagi sih. Tapi ya aku jaga-jaga dulu aja sih. Karena ya aku masih belum membahas yang benar-benar ya baru ya, cuma soal title movie-nya doang, itu si Kamen Rider Zetsu Farewell Mission, udah itu aja. Tapi udahlah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini. Subscribe juga channel kalau kalian mau channel ini. Dan kalau ada masalah juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih teman-teman juga bisa klik tadi di kolom di bawah. Agak kesel aku. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasanis 412.